Bab 3986. Pada saat yang sama, nomor 3 sudah menyerang Xiaoyan dengan pedang Xing Mi Zhensen di tangannya. Nomor 4 melempar tombak panjang dari tangannya. Dan seberkas cahaya menyapu ke arahnya, mengembun menjadi tombak panjang di tangannya. Keduanya datang untuk menyerang Xiaoyan satu persatu. Dan kombinasi keduanya di alam gelap dan berat memang merupakan ujian besar bagi Xiaoyan. Menghadapi keduanya yang datang, kegilaan di mata Xiaoyan menjadi lebih intens. Dan langkah keenam meledak dengan aura kuat dari tubuh Xiaoyan di atas penggaris. Martial God Wing tiba-tiba bergetar di belakangnya. Dan Xiaoyan, yang diselimuti kegelapan dan kegelapan, melambat, tampaknya kembali normal di bawah restu dari Martial God Wing. Ledakan, menghadapi dua orang yang menjarah. Xiaoyan adalah yang pertama keluar. Penguasa yang berat itu jatuh. Dan dia berguncang ke arah nomor 3 lagi. Bertabrakan dengan keras dengan pedang panjangnya. Yang mengejutkan adalah bahwa Xiaoyan mundur. Xiaoyan dengan satu kaki. Berbalik dan membombardir nomor 4 yang bergegas di depannya dengan kaki yang berat. Dan pertempuran sengit terjadi di antara mereka bertiga. Sementara Xiaoyan melawan dua orang sendirian. Medan perang berubah dengan cepat. Tanpa sadar, Necromancer telah sampai di depan medan perang. Dan dia masih melantunkan mantra. 823. Kemanapun Necromancer pergi, para pejuang Taiksu tidak dapat mengelak. Tetapi ketika Necromancer terbunuh, Taiksu menjarahnya satu demi satu. Seolah mengisi medan perang yang baru saja terbunuh dalam sekejap. Dibunuh oleh Dewa Kematian. Hingga saat ini dalam pertempuran, jumlah orang Taiksu tidak banyak berubah. Ini adalah hal yang paling luar biasa. Sebelum dia benar-benar berhubungan dengan Taiksu, Permaisuri tidak pernah berpikir bahwa Taiksu akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Baru sekarang dia mengerti mengapa Taiksu sangat peduli dengan baju besi Void God, tetapi tidak peduli dengan nyawa para prajurit ini. Yang mulia, menurut pengamatan saya, mereka mengandalkan armor dewa palsu, dan segera memerintahkan tentara api untuk mengambil armor dewa palsu sesegera mungkin setelah membunuh prajurit Taiksu. Jian Xiang yang melihat ke sisi permaisuri menatap ke medan perang. Dia telah mengamati situasinya. Dan dia juga menemukan bahwa setelah membunuh prajurit Taiksu, baju besinya hilang. Dalam situasi inilah Jian Xiang yang Ming menyadari bahwa baju besi dewa palsu adalah hal yang paling penting bagi Taiksu. Dibandingkan dengan orang-orang di bawah baju besi, baju besi dewa palsu lebih penting, karena mereka tampaknya tidak kekurangan orang. Aku tidak melihatnya. Jian Xiangyang, kapan kamu menjadi begitu pintar? Permaisuri tersenyum ringan. Dan Jian Xiangyang mengencangkan kerahnya ketika dia mendengar pujian permaisuri. Dan sikapnya tiba-tiba menjadi sangat bangga. Kamu tidak menyadari bahwa laki-lakiku telah mengumpulkan baju besi dewa palsu untuk waktu yang lama. Sebelum Jian Xiangyang bisa sedikit lebih bahagia, Jian Xiangyang terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Matanya mencari sosok Xiaoyan. Kebetulan Xiaoyan bertarung 1 lawan 2. Dan dari jumlah kristal merah di dadanya, dia tahu bahwa Xiaoyan berurusan dengan ahli Taiksu top. Belum lagi Jian Xiangyang. Xiaoyan menerima armor dewa palsu setelah pertempuran. Dan hanya sedikit orang yang memperhatikan gerakan halus seperti itu. Anda akan melihat bahwa bahkan setelah Blazing Army membunuh prajurit Taiksu, mereka dengan cepat melemparkan diri ke pertempuran berikutnya. Dan tidak ada yang memperhatikan armor Void God yang menghilang dalam sekejap. Tentu saja, banyak dari mereka mencoba untuk mendapatkan armor dewa palsu. Tetapi armor dewa palsu yang jatuh ke tangan mereka hanyalah bola besi, yang tidak dapat digunakan sama sekali. Dan mereka bahkan tidak tahu bahwa bola besi itu adalah armor dewa palsu. Jadi tidak ada yang memperhatikan. Hanya Xiaoyan yang mengumpulkan satu setelah membunuh satu. Dan dengan koleksi pembunuhan Dewa Necromancer sebelumnya, jumlah pelindung dewa palsu di cincin Xiaoyan sudah 300. Namun nyatanya, Xiaoyan tidak mengetahui alasannya di awal. Dan dia tidak tahu bahwa yang kurang dari Taiksu adalah Void God Armor, bukan para petarung di Void God Armor. Dia mengingat sinar itu. Anehnya, tidak hanya gagal menyelamatkan nomor 3, tetapi malah mengambil baju besi Void God dan menghapus nyawanya. Yang membuktikan bahwa Taiksu tidak peduli dengan nyawa para prajurit ini. Selain itu, dikonfirmasi lebih lanjut bahwa tidak ada pejuang Taiksu ini yang memiliki jiwa
Mungkin Taiksu menghasilkan sejumlah besar pejuang dengan cara ini. Yang mereka miliki hanyalah kehendak tak tergoyahkan yang diberikan oleh Taiksu kepada mereka. Benar-benar mematuhi instruksi Taiksu. Hidup untuk Taiksu. Dan mati untuk Taiksu. Mereka lebih seperti hidup dalam mimpi. Dan kenangan yang mereka miliki semuanya diberikan oleh Taiksu. Yang Mulia Permaisuri sudah tahu. Mengapa Anda tidak segera memberi perintah? Sehingga selama baju besi Dewa Void dikumpulkan, akan ada lebih sedikit pejuang Taiksu. Dan kami memiliki kemungkinan untuk menang dalam pertempuran ini. Jian Xiang yang bingung. Permaisuri meremehkannya. Memandangi pasukan yang berkobar-kobar. Dan terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Xiang Yang. Ini adalah misi tentara api. Ingat mengapa kamu mengikutiku. Apakah kamu takut hidup dan mati? Mendengar ini, Jian Xiang yang menatap Permaisuri dengan linglung. Dia benar-benar bingung. Jian Xiang yang mengetahui dunia Sengsi. Dan juga tahu bahwa dunia nyata Suanyin adalah subdunia dari dunia Sengsi. Tetapi yang dia pedulikan hanyalah dunia nyata Suanyin. Jian Xiang yang tidak pernah takut hidup dan mati. Tetapi tentara api. Mereka jelas tidak harus bertempur sampai mati. Jian Xiang yang berkata dengan serius. Setelah mengalami medan perang berdarah yang tak terhitung jumlahnya, dia jelas memahami pentingnya pengambilan keputusan. Yang Mulia telah membuat keputusan yang tak terhitung jumlahnya untuk memungkinkan tentara api memenangkan pertempuran berulang kali, dengan kekuatan paling sedikit untuk memenangkan kemenangan besar. Su Jian Xiang yang bingung hari ini. Yang Mulia akan menghancurkan tentara api. Jian Xiang yang mau tidak mau menjelaskan mengapa kaisar wanita seperti ini. Blazing Army secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dari waktu ke waktu. Dan Taiksu tidak hanya memiliki jumlah orang yang sama, tetapi juga kekuatan tempur mereka tetap tidak berkurang. Karena pasokan terus-menerus spiritual Taiksu, selama mereka memiliki kekuatan keabadian, mereka dapat terus bertarung. Sementara tentara api hanya dapat mengistirahatkan roda mereka dan meminum pil sebagai pemulihan. Dan bagaimana kecepatan pemulihan seperti itu dibandingkan dengan Taiksu Senki. Dan setiap orang yang terbunuh dalam pertempuran akan berkurang satu. Permaisuri tidak menjawab Jian Xiang yang, tetapi menatap Permaisuri dengan mata malas, yang tampaknya memiliki sedikit senyum di wajahnya setiap saat. Jian Xiang yang tidak dapat mengerti. Dia jelas berpikir bahwa dia telah mengikuti Permaisuri untuk waktu yang lama. Waktu. Setidaknya Permaisuri berpikir bisa mengetahui satu atau dua hal. Tapi sekarang, Permaisuri ada di sampingnya. Tetapi di matanya sang Permaisuri tampaknya merupakan misteri besar. Tetapi dia tidak dapat memahami setengah dari apa yang dipikirkan Permaisuri di dalam hatinya.